Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakira Nur Dipa. Saya akan menjelaskan tentang pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan di dalam negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja. Konsep pembagian kekuasaan juga sering disebut trias politika. Trias politika pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan Montesquieu. Trias politik yang ada di Indonesia kita kenal sebagai kekuasaan 3 lembaga. Yang pertama lembaga eksekutif, yang kedua lembaga legislatif, yang ketiga lembaga yudikatif. Yang pertama lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah merupakan lembaga negara yang ada di Indonesia yang paling pokok dan paling disorot. Dalam perjalanan pemerintahan di negara ini, contohnya presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, wakil kota, dan lain-lain. Di dalam kinerja lembaga eksekutif, terutama presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Dalam sistem pemerintah yang ada di Indonesia ini, presiden sebagai tolak ukur bagi masyarakat yang dinilai bagaimana perjalanan negara baik di dalam negeri atau di luar negeri, ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Yang semua itu sebagai untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terus lembaga eksekutif ini sudah tertera pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus disebutkan bahwasannya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, lembaga legislatif. Lembaga legislatif bertugas untuk membuat undang-undang dasar negara Indonesia. Akan tetapi bukan hanya itu tugas legislatif. Tugas legislatif juga mengenai pelanggaran MPR, APBN. Contohnya MPR, DPR, DPD, DPRD, dan lain-lain. Pengertian MPR. MPR adalah lembaga tertinggi yang ada di Indonesia, tapi hal ini setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Berdasarkan pasal 3 dan pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Adapun tugas MPR. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dari jabatan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Yang kedua, pengertian DPR. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, amandemen tugas DPR tercantum pada pasal 20-an ayat 1 dan ayat 2. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan yang berbentuk Undang-Undang Dasar, dan undang-undang tersebut dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk tahu tujuan bersama. Dan juga Dewan Perwakilan Rakyat mewakili suara-suara rakyat, menyampaikan ekspresi-ekspresi dari rakyat. 3 elemen tria politika dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yang terakhir ini adalah yang ketiga, lembaga yudikatif. Yudikatif adalah lembaga yang paling terkuat dan paling terlemah dalam menjalankan perundang-undang. Dan lembaga yudikatif juga bertugas untuk mengawasi akan jalannya eksekutif dan legislatif. Adapun contoh dari lembaga yudikatif yaitu yang pertama lembaga kepolisian, yang kedua lembaga KPK, ketiga lembaga kejaksaan, dan lembaga sebagai berikut.
Adapun penerapan tria politika yang ada di Indonesia ini banyak sekali elit-elit oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kekuasaan seperti kepala koruptor yang dimana mereka menggunakan kekuasaan untuk mengambil uang rakyat. Teman-temanku sekalian, setelah penjelasan tria politika tadi, kita ketahui juga di Indonesia ini banyak sekali penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya para korupsi yang membohongi rakyatnya. Menurut saya itu harus dihukum dengan seberat-beratnya, karena mereka sebagai contoh bagi masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kita sebagai masyarakat negara Indonesia khususnya harus lebih selektif lagi dalam memilih anggota eksekutif maupun legislatif, karena merekalah yang duduk di kursi itu akan mewakili semua suara rakyat, menyampaikan ekspresi menegangkan keadilan yang ada di Indonesia ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itu penjelasan tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Semoga yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.